wong apik orane didelok saka salate. Baik tidaknya orang itu dilihat dari salatnya. Bahkan ini yang bagi para orang tua, ibu-ibu yang punya anak perempuan, bahkan ada yang seseorang yang datang melamar putrinya, gitu, itu ditengok dulu sholat subuhnya di mana. Ada yang seperti itu, Ustaz. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga doa-doa tadi kita semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam thalabul ilm sore ini, dalam menghadiri majelis ilmu sore ini, dan semoga termasuk kita didoakan oleh para malaikat yang insya Allah malaikat ini merupakan makhluk Allah yang paling taat, yang mana ketika mereka berdoa pasti doanya mustajab, karena makhluk Allah yang paling taat, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah yang perdana ini Masya Allah ya, perjuangan kita semuanya bisa hadir di sini, dan semoga insya Allah berikutnya nanti insya Allah lebih semangat lagi ya, insya Allah ya. Apalagi kita kedatangan Ustadz dari Akademi Al-Quran FKM, yang semoga kita semuanya juga semangat di hari Senin sampai Jumat Ustadz ya. Itu ada kajian terus ya, berarti ya khusus Senin dan Kamis mungkin diisi dari asatizah seperti biasa, dan Rabu, Kamis, dan Jumat insya Allah diisi dari Ustadz alumni Akademi FKM insya Allah. Kita lanjutkan kajian kita yang pertama ini. Insya Allah ada beberapa catatan penting Pak, makanya ini saya catat, nanti saya mohon izin share ke WA ya, ke WA nya Ustadz Zainal, biar nanti bapak-bapak semuanya menyimak. Karena apa? Karena mumpung masih awal, sehingga catatan ini harus kita bahas ya. Dan insya Allah ada tema tentang Syahrul Quran juga di poin nomor 5 ya. Alhamdulillah kita masuk ke catatan paling atas ya. Ini dapat ilmu dari beliau Ustadz Anjar Firmansyah Al-Hafidh. Beliau mengisi Tarhib Ramadan ya. Tidak ada salahnya catatan ini saya berikan kepada panjenengan, saya paparkan, dan insya Allah menambah semangat ya kita di dalam menyambut bulan mulia insya Allah ya. Yang pertama, kita harus menganggap bulan Ramadan ini tamu yang agung, maka kita harus mempersiapkan segalanya dengan maksimal ya. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan, pasti panjenengan semuanya gitu sudah menyiapkan semuanya dengan maksimal ya. Dan persiapan yang kita harus siapkan ini ternyata tidak hanya fisik yang sehat Pak, bahkan ruhiyah kita harus juga kita siapkan ya. Jadi ada unsur fisik dan atau jasad ya yang kita siapkan, dan ada unsur ruhiyah kita, yaitu kolbu kita, hati kita ya. Ruhiyah itu lawannya jasad. Kalau jasad itu fisik kita, berarti ruhiyah itu kolbu kita, hati kita terutama ya, yang harus kita siapkan di dalam menyambut bulan yang mulia ya. Maka teladan di dalam masalah ruhiyah yaitu sahabat Rasulullah SAW yang paling sering membenarkan Nabi SAW dan selalu membenarkan Nabi, yaitu beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Sehingga beliau ini teladan dalam masalah ruh, batin, intrinsik ya. Intrinsik itu dalam hati ya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, sahabat inilah yang paling membenarkan, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dinamakan As-Siddiq karena senantiasa membenarkan sabda Nabi, lisan Nabi SAW. Bahkan yang paling besar kan mukjizatnya selain Al-Quran adalah Isra Mi'rajnya Nabi SAW.
di mana dulu belum ada peralatan canggih seperti sekarang ini, belum ada pesawat, ya toh. Tetapi dengan hati yang bersih, ya toh, dengan ruh yang bersih, dengan kemuliaan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, beliau sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teladan. Teladannya adalah para sahabat Nabi. Nah, kalau kita tengok teladan-teladan para sahabat itu luar biasa, Pak. Awal mula sahabat Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan tidak punya apa-apa. Contoh saja orang yang paling kaya, sahabat yang paling kaya diantaranya selain Utsman bin Affan, siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa, Pak? Selain Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf pertama kali hijrah, beliau itu jadi reseller, Pak. Kalau bahasa kita sekarang, jualin dagangannya teman. Nah, itu berarti reseller ya. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Setelah itu terkumpul modalnya. Setelah itu kalau modalnya sudah terkumpul dari batinya atau hasilnya tadi, itu yang pertama kali dilakukan Abdurrahman bin Auf apa, Pak? Menikah ya, agar mantap di dalam beribadah di Madinah ketika itu. Setelah menikah, beliau lalu membuka usaha, Pak. Beliau lalu dagang, beliau lalu bisnis dengan modal yang dia gunakan setelah menikah itu. Nah, 1 tahun beliau dagang atau bisnis, ini yang menjadi teladan kita apa, Pak? Beliau mampu menyumbang sedekah miliaran rupiah. Itu Abdurrahman bin Auf. 1 tahun loh, Pak, bisnisnya 1 tahun loh. Itu kalau dirupiahkan, Ustadz, itu miliaran rupiah beliau bisa menyumbangkan. Nah, ini makanya apa namanya? Teladan dari para sahabat itu banyak sekali yang bisa kita contoh, ya. Maka tak lupa ya, kita kalau baca ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya, siapa itu? Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin, gitu. 4 ya. Orang yang diberikan nikmat dalam surat Al-Fatihah itu 4 maksudnya. Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang senantiasa membenarkan jalan dakwah ini, ya, yaitu para nabi dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, wassolihin, dan orang-orang solih, ya, terutama yang ada di sekitar ini, ya toh. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang soleh yang ada di sekitar kita, insya Allah iman kita senantiasa naik. Gak mungkin imannya turun, karena sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan salatun mangkunna fihi mala Allahu qalbahu imanan. Ada 3 hal, apabila 3 hal itu ada dalam dirinya, mala Allahu qalbahu imanan, Allah itu akan penuhi hati seseorang dengan iman. Yang pertama, mahabbatul faqih, mencintai orang-orang yang faqih. Orang yang faqih siapa? Orang yang paling paham agama. Dialah para ulama, dialah para ustadz, dialah para kiai yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Cuman hati-hati, kalau di akhir zaman ini kan tidak hanya ulama robbani, juga ada ulama su, ya, ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya, berfatwa tapi fatwanya tidak pada tempatnya, ya. Mungkin yang terbaru ini kan ada Piala Dunia U20, ya. Itu saya lihat beberapa video di YouTube itu menarik. Ada burung gagak itu, ya. Itu burungnya itu merobek-robek bendera Yahudi Israel itu, ya. Merobek-robek, Pak, dirobek-robek itu. Atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, burung gagak itu dengan inisiatifnya, dengan instingnya itu merobek-robek bendera itu. Dicakar-cakar, Pak, dengan paruhnya dirobek-robek itu, ya. Bahkan beberapa aksi di Indonesia juga menolak kedatangan atlet dari Israel, begitu, ya kan, Yahudi kan, begitu. Kemudian ada cucunya pendiri Yahudi. Dulu kan Israel disahkan sama PBB. Nah, salah satu yang menandatangani sahnya itu menjadi negara itu kan punya cucu. Nah, cucunya ini alhamdulillah itu
membela Palestina. Cucunya ini seorang muslim lurus, ya kan, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, ya kan, tetaplah wahai kaum muslimin membela kehormatan, ya, orang-orang di atau saudara-saudara kita di Palestina, ya. Bahkan kita harus mendukung bahwasanya atlet-atlet mereka itu kita larang masuk ke tempat muslim. Kenapa? Nah, saudara-saudara kita yang mayoritas muslim. Karena apa? Dukungan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, begitu. Jadi ini yang terbaru beritanya seperti itu, Pak. Nah, semoga termasuk kita dalam rangka apa? Mendukung saudara-saudara kita di Palestina, ya. Mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, ya. Kita jangan sampai mengikuti budaya-budaya mereka, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, ya kan? Atau kita mendukung mereka, ya, untuk datang di negeri yang kita cintai ini, ya. Wallahu alam. Baik, kembali ke materi. Ada 5 amalan yang perlu kita tingkatkan kualitas maupun kuantitas. 5 ini tolong dicatat, diamalkan, ditingkatkan. Yang pertama, semoga waktunya cukup insya Allah. Yang pertama adalah sholat khusyuk, ya. Awas, Ramadan ini yang perlu kita tingkatkan pertama kali adalah masalah sholatnya, gitu. Sholat itu kan tiangnya agama. Bahkan sholat itu inna sholata tatanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wong apik orane didelok saka sholate. Baik tidaknya orang itu dilihat dari sholatnya. Bahkan ini yang bagi para orang tua, ibu-ibu yang punya anak perempuan, bahkan ada yang seseorang yang datang melamar putrinya, gitu, itu ditengok dulu sholat subuhnya di mana. Ada yang seperti itu, Ustaz. Ya, jadi sholat subuhnya kalau di rumah ya sudah dipertimbangkan dulu. Tapi kalau sholat subuhnya istiqomah di masjid, ya, wahai anak-anak muda terutama laki-laki, ya insya Allah berkahi seluruh sholatnya. Karena sholat yang paling berat itu sholat subuh dan sholat isya, ya. Sholat yang sering diolor-olor ya Bu ya, waktunya Bu ya, ada 2, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Itu kadang sering molor waktunya kita, ya, sering meremehkan. Karena sholat isya juga waktunya panjang, begitu ya. Ya makanya kalau kita bisa sholat subuh on time, tepat waktu, syukur yang laki-laki istiqomah di masjid, ini luar biasa, ya. Maka sholat itu juga termasuk tiangnya agama. Dan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat, ya kan? Masya Allah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka di sini saya kutip 1-2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi ada 2 ayat ini yang harus kita hayati. Yang pertama adalah sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antaranya keberuntungan orang beriman itu yang pertama apa? Orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Wah, kelingan Pak saya. Ada 5 tingkatan khusyuk menurut Ibnu Qayyim, ya. Tingkatan yang pertama itu orang yang rugi dalam sholatnya. Orang yang rugi dalam sholatnya menurut Ibnu Qayyim itu yang pertama adalah orang yang senantiasa mengulur-ulur waktu sholat, ya. Orangnya dia wudunya juga tidak sesuai dengan wudu yang sunnah Nabi. Yang kedua, dia juga tidak memahami masalah sholat. Nah ini orang yang rugi di dalam sholat. Tidak mungkin orang seperti ini khusyuk di dalam sholat. Tingkatan yang kedua adalah orang yang rugi, ya maaf, tingkatan kedua adalah orang yang habis pahala sholatnya, ya. Orang yang habis pahala sholatnya, yaitu hanya sebagai penggugur kewajiban, ya. Ini tingkatan yang kedua, ya. Saya ulangi, tingkatan yang pertama tadi orang yang rugi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tingkatan yang kedua adalah orang yang hilang pahala sholatnya, atau sholatnya itu hanya sebagai penggugur kewajibannya saja, ya. Ini ciri-cirinya gimana? Orang yang ketika sholat itu pikirannya kemana-mana, Pak. Ini ciri-ciri tingkatan nomor 2 ini. Jangan-jangan ya kita ini pernah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pas rokaat ketelu ini, waduh, ki pemeane piye kae. Atau nanti masa apa kan begitu ya. Ya. Ini tingkatan yang
orang yang kurang khusyuknya yang kedua itu apa? Orang yang tadi sholat itu hanya sebagai penggugur kewajibannya saja. Jadi jasadnya dia sholat, ya, ternyata pikirannya dia kemana-mana, ya, hatinya tidak khusyuk, tenggelam di dalam sholatnya. Nah, tingkatan yang ketiga, orang yang memperoleh pahala karena berjuang khusyuk, ya, seperti jihad, yaitu orang yang ketika dia sholat, gitu, kemudian dia berusaha melawan pikiran-pikiran yang mengganggu kehusukan sholatnya. Nah, ini dia dapat pahala. Ini masuk tingkatan yang ketiga ini. Jadi pas dia itu pikirannya kemana-mana, dia fokus. Nah, ini dia fokus lagi, dia lawan, Pak. Dia lawan, dia fokus lagi. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat dan kelima itu hampir mirip. Orang yang tenggelam khusyuk di dalam sholatnya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan hatinya, jasadnya, pikirannya itu semuanya tenggelam khusyuk di dalam sholatnya. Bahkan beberapa kisah para sahabat itu, ya, itu ada yang diminta Nabi berjaga, kemudian pas jaga malam dia memilih sholat. Nah, pas sholat dia dipanah, Ustaz. Itu dipanah itu. Kemudian pas dipanah dia tidak langsung batalkan sholatnya, dia mencabut panahnya, kemudian dia buang. Ya, kemudian dipanah lagi, dia tidak batalkan sholatnya, dia cabut, dia buang, sampai darahnya terus mengucur itu. Nah, kemudian ketika sahabat lain itu melihat sahabat itu kena panah ketika sholat, ya, kemudian dia bantu sahabat tersebut. Bahkan ada kisah tabiin, saya lupa namanya, itu minta tolong diamputasi kakinya, ya, kakinya itu kan, maaf, mungkin busuk, ya, kemudian kakinya harus dipotong. Nah, pas kakinya dipotong, dia minta, Pak, ya, dia minta tolong amputasi kaki saya ketika saya dalam keadaan sholat. Wah, ini masalah. Karena ketika sholat saya sudah gak kerasa apa-apa lagi itu. Karena saya tenggelam khusyuk di dalam sholat kita itu. Ya Allah, ini levelnya sholat para sahabat, para tabiin itu luar biasa, Ustaz. Itu. Sehingga kalau kita tengok diri kita ini, ya Allah, khususnya diri saya, ya, itu jauh sekali, ya, jauh sekali, ya, level kehusukan sholat para sahabat Nabi, para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Sehingga semoga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi di dalam sholatnya. Bahkan di catatan ini disampaikan bahwasanya cara kita khusyuk diantaranya adalah pertama, ini saya tambahkan, ya, sholatlah engkau seperti sholat itu sholat terakhir bagimu. Allahu Akbar. Itu seakan-akan ketika engkau sholat maghrib, seakan-akan engkau tidak menjumpai sholat isya. Ketika engkau sholat isya, seakan-akan engkau tidak menjumpai sholat subuh, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata di sini dicatat, yaitu minimal khusyuk itu mengetahui arti bacaan sholat. Saya ulangi, mengetahui arti bacaan sholat. Ngertos, Pak, artinya Al-Fatihah, Pak? Ngertos, Pak? Alhamdulillah, ya. Bu, ngertos nggih, Bu, artinya Al-Fatihah, Ibu, nggih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah aku mohon pertolongan, ya toh? Aku mohon pertolongan. Berarti kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kan begitu, nggih? Yaitu jalan tadi, jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Kita ruku subhana rabbiyal azim, ya, kita tahu artinya. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ketika sujud, atau subhana rabbiyal a'la, kita tahu artinya. Bahkan ketika duduk di antara dua sujud, ini tolong doanya ini luar biasa. Rabbi firli, ya, warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Isinya semuanya rata-rata permohonan ampun, permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kok nggak khusyuk itu? Yang bikin kita nggak khusyuk itu kadang itu loh, Pak. Kita sholat tapi hanya maca doang, ya. Kita nggak memahami arti dari sholat tersebut, begitu loh. Jadi tolong setiap gerakan, masya Allah, ya,
Kalau kita bisa khusyuk, ini alhamdulillah. Ya, ini nasihat tidak hanya buat panjenengan. Ini nasihat saya menyampaikan ini, saya mohon ampun kepada Allah. Ini khusus nasihat bagi diri saya terutama, Pak. Jadi saya menasihatkan diri saya agar berusaha sholat khusyuk juga seperti panjenengan semuanya. Poin pertama, ada pertanyaan masalah meningkatkan sholat di bulan suci Ramadan. Ini poin pertama ya, nomor 1 dicatat ya, meningkatkan sholat kita, kualitas sholat kita di bulan suci Ramadan. Yang kedua, meningkatkan zikir kita di bulan suci Ramadan. Waktu sahur sebelum subuh itu ada 3 amalan ternyata. Amalan doa mustajab di sepertiga malam, kemudian minta perlindungan kepada Allah nomor 2, dan yang ketiga adalah istighfar paling utama, yaitu yang harus dilazimi sebelum datangnya waktu subuh, yaitu istighfar yang paling utama di waktu sahur ya. Maka panjenengan ketika sahur, Bapak Ibu semuanya yang ini mungkin yang ada gangguan juga ya kan, kita banyak ta'awud, banyak perlindungan kepada Allah, berlindung kepada Allah, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih ya. Banyak istighfar di waktu sahur ya, di waktu sahur. Bahkan setelah kita melakukan sholat malam ya, atau sholat tahajud ya. Beda Ustaz, beda. Tarawih itu masuk qiyamul lail ya. Sholat tahajud itu diantara para ulama mensyaratkan yaitu tidur dulu ya. Maka setelah tidur kita sholat lagi, itu disebut dengan sholat tahajud. Kalau yang sudah witir, tidak usah witir lagi ya. Kalau panjenengan ikut tarawih sampun, kemudian panjenengan sampun witir, kemudian panjenengan tilem sare tidur ya, kemudian Anda bangun, silahkan Anda niat sholat tahajud ya, entah 2 rakaat, entah 4 rakaat, monggo ya. Kemudian setelah itu Anda berdoa kepada Allah, Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, meningkatkan kualitas zikir kita ya. Ini poin yang kedua ya. Poin ketiga, nanti kita masuk tema yang poin kelima, yaitu meningkatkan sedekah kita, kualitas sedekah kita. Bahkan Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Nah, sedermawan-dermawannya Nabi itu ketika bulan Ramadan ya. Saya ulangi ya, prinsip kita sebagai umat Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Berarti dermawannya Nabi harus kita contoh. Kemudian kita tengok lagi, ternyata Rasulullah itu paling dermawan, maaf bahasa kita jor-joran ya, itu di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa pahalanya, Masya Allah Pak ya. Ini ada yang pondok nge-share Rp10.000 satu soim, satu orang puasa, satu santri puasa 10.000 ya. Anda sedekah Rp1.000.000, berarti berapa 100 santri ya. Ada 100 santri yang Anda berikan makan buka puasa itu. Bayangkan 100 puasa santri itu pahalanya buat panjenengan, Masya Allah. Asalkan niat karena Allah dan kita sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan jor-joran kita sebenarnya begitu. Bulan dimana kita itu memang harus menyiapkan jauh-jauh hari. Bahkan kalau kita bisa punya tabungan khusus, kotak khusus, ini khusus bulan Ramadan itu 1 tahun nabung, kemudian dibuka tabungannya itu Masya Allah, itu kemudian kita bisa sedekahkan tuh luar biasa. Nah ini terkait masalah sedekah ya kan, tidak hanya suaminya ya, istrinya juga mendukung masalah sedekah ya kan. Jadi keluarga, anak-anak juga mendukung ya. Jadi kita saling memotivasi ya masalah sedekah, dan kalau dalam kebaikan usahakan kita tidak melarangnya, karena selama dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Banyak sekali pahala yang kita bisa dapatkan terkait meningkatkan poin yang ketiga, yaitu meningkatkan sedekah ya. Masuk poin keempat, la'allakum tatakun, meningkatkan
kualitas puasa kita. Setelah ikut kajian, ternyata selama ini, bahkan kemarin saya ikut daurah itu saya introspeksi diri saya, Bapak Ibu semuanya nggih. Ternyata kualitas puasa saya di tahun kemarin itu masih kurang sekali, ya kan? Sehingga kita perlu belajar terus. Maka sebenarnya sebelum Ramadan, Ustadz semuanya ini mungkin memahami ya, bahasanya yang pertama kali kita siapkan adalah terkait masalah ilmu, gitu ya. Sehingga Anda paham hukum ngupil, oh boleh, asalkan tidak nyodok pakai alat sampai di sini. Hukum kurak-kurak kuping seperti ini, oh nggak apa-apa. Terus kalau pakai cotton bed ternyata masuk di lubang bagian dalam, pakai cotton bed itu ternyata membatalkan puasa kita. Nah ini makanya kalau kita belajar ilmunya, oh alhamdulillah kita memahami begitu. Hukum suntik, oh nggak apa-apa selama suntiknya itu tidak di dua lubang, dubur maupun lubang yang di bawah, ya. Suntik di sini tidak masalah. Entah suntiknya vaksin, entah suntiknya obat, tidak masalah. Oh ternyata setelah kita belajar tahu ilmunya begitu. Jadi apa namanya? Ada juga yang pertanyaannya menarik. Hukum memakai lipstik di bulan Ramadan begitu. Ini ibu ya. Ada yang nanya misalnya, Ustadz, hukum memakai lipstik dandan di bulan Ramadan gimana? Kalau memakai lipstiknya sih nggak apa-apa. Cuman yang bermasalah, maaf, kadang lidah kita ini keluar begitu. Ya. Maaf, lidahnya keluar itu nyentuh bibir. Nah, ini kan kayak kerasa ya. Kerasa sehingga rasa ini kalau masuk ke tenggorokan, maka puasanya batal begitu. Sama, Ustadz, hukum memakai apa namanya? Yang punya sakit paru-paru itu loh. Nyedot apa namanya? Apa Bu namanya, Bu? Ya itu. Asapnya doang. Kalau asapnya doang enggak apa-apa. Cuman rokok semuanya ulama mengharamkan itu, batal puasanya. Kenapa? Karena dirasakan di mood ya kan? Di mood lewat bibir kita, kemudian bibir kita merasakan dan rasa itu kemudian ada zat-zatnya yang masuk ke dalam tenggorokan, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau ada yang sakit paru-paru hanya maaf dengan melalui hidung kita ya, kayak gitu dihirup ya, dihirup ini ternyata tidak membatalkan puasa. Sehingga yang paling utama adalah kita mengilmui, yaitu mengilmui begitu. Nah ini yang paling utama kita belajar ilmunya. Sehingga bekal ilmu itu penting ketika menghadapi bulan Ramadan. Sehingga puasa kita itu tidak hanya puasa hanya melepas lapar dan dahaga saja, ya kan? Sehingga ternyata yang kita jaga itu ternyata macam-macam. Pertama, ibu-ibu ya, ini yang paling berat ketika puasa, menjaga lisan, ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada lisannya. Ternyata kemarin saya ikut daurah kajian dari alumni Sudan itu, beliau mengatakan yang menghilangkan pahala puasa diantaranya adalah ghibah, ya toh. Kemudian namimah, ya toh. Ghibah, namimah. Ya, ghibah itu ngerasani tanggane, namimah itu adu domba, ya, ngadu domba. Atau berkata yang jorok, berkata yang buruk-buruk, atau kita melihat sesuatu yang pornografi dan lain sebagainya, ya, yang menjurus ke syahwat, ya. Sehingga siang hari di bulan Ramadan, ya kan, jangan sampai kita menimbulkan syahwat mungkin terhadap istri kita atau mungkin orang lain. Nah ini bahaya kan begitu. Nah ini istri kita aja harus kita jaga ya syahwatnya. Karena apa? Karena kalau kita siang hari bersahwat di bulan Ramadan ternyata mengurangi pahala, bahkan puasa kita ini hanya melepas lapar dan dahaga saja. Nah ini kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu Pak begitu. Ya. Sehingga hati-hati, bahkan kafaratnya orang yang sampai kebelabasan ya berhubungan siang hari di bulan Ramadan, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu ada 3. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau nggak ada, kemudian puasa 60 hari berturut-turut tanpa bolong. Ya, yang kena kafarat siapa? Suaminya, istri nggak kena, ya.
Yang kena kafar itu suaminya. Jadi istrinya nggak kena, Pak. Yang ketiga, kalau 60 hari abot Ustaz, sebulan aja berat ya, sehingga 60 hari nggak kuat lagi. Nah, ini yang ketiga ini yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, sehingga masalah fidyah ini ada perbedaan ulama ya, perbedaan masalah pendapat. Ya, silahkan Anda yang mungkin fidyahnya itu matang lengkap dengan lauk pauknya. Tetapi ya, saya berguru dengan para guru saya, di antara pendapat yang kuat adalah mentah. Ya. Nah, itu diantaranya kalau kita itu bisa bayar fidyahnya mentah itu kira-kira 700 gram Ustaz. 700 gram satu mutnya, sekilo kurang 700 gram. Kemudian saya ditanya, lah kalau dibelikan matang dengan lauk pauknya diantaranya 700 gram itu kalau dimatangkan nasinya banyak nggak? Kira-kira Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi perbedaan ya. Ada pendapat memang itu fatwa ya. Nah, itu membolehkan lengkap matang dengan lauk pauknya, silahkan itu diniatkan fidyah. Tetapi saya ambil pendapat yang menurut mazhab Syafi'i diantaranya adalah fidyah itu yaitu 600 gram atau 700 gram makanan pokok penduduk setempat. Nah, ini apa yang bisa kita sampaikan begitu. Sehingga kalau bolongnya puasanya itu 30 hari, berarti 700 gram itu kali 30 hari. Ya, sekitar berapa kilo itu? 21 kilo. Ya, sekitar 21 kilogram gitu. Kita berikan kepada orang-orang miskin. Kemudian poin kelima, poin terakhir, dan ini poin yang sesuai dengan tema kita, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yaitu bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Dalil yang menguatkan diantaranya tadi ya Al-Baqarah ya. Dalil yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga ada pertanyaan misalnya, Bapak Ibu, Anda pernah dengar nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan ya. Kira-kira bener mboten ya. Turunnya Al-Qur'an itu tanggal 17 Ramadan. Padahal di dalam surat Al-Qadar itu ya, turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir insya Allah itu. Sehingga ini ada perbedaan Pak ya. Ya, sehingga ada perbedaan ya. Yang meyakini silahkan, cuma yang kuat adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan insya Allah turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sehingga ada perkataan dari Ibnu Abbas ya. Ini saya carikan perkataan dari Ibnu Abbas di sini beliau menyampaikan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit kedua, lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Nah, ini Ibnu Abbas mengatakan demikian di dalam hadis riwayat Tabari, An-Nasa'i, kemudian Hakim dalam Mustadraknya, Al-Baihaqi juga ya. Di sini Ibnu Hajar pun menyetujui bahwasanya di dalam kitab Al-Fath ya, ini Ibnu Hajar juga menyetujuinya masalah riwayat Ibnu Abbas ini. Sehingga Al-Quran diturunkan itu ketika Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kesimpulannya keyakinan kita nggih Ustaz nggih, atau para jamaah semuanya, bahwasanya Allah turunkan Al-Quran itu utuh ya. Kemudian diturunkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ya, ini yang kita pahami yang kedua, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti kalau tidak nuruti Al-Qur'an dia tersesat. Ya. Siapa yang tidak nuruti Al-Qur'an, yang tidak menuruti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tersesat. Mana? Hudalinnas wa bayyinatim minal huda wal furqan ya. Yang hak yo hak, yang batil jelas. Sehingga kalau Al-Qur'an melarang kita makan daging babi hukumnya haram, maka jelas Allah pasti
ya kalau kita makan akan mendatangkan madorot kan begitu, ya kan? Sehingga tidak kita makan daging tersebut. Ya. Bahkan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, ya kan, bisa kita laksanakan dan insya Allah banyak manfaatnya. Bahkan kalau ada yang nanya, Ustadz, bagaimana di bulan Ramadan? Oh, ada uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, kan begitu. Ada jawabannya dalam Quran, ya. Dihalalkan kan malam hari di bulan Ramadan mendatangi istri-istri kita gitu. Sehingga Al-Quran ini lengkap, Pak. Bahkan masalah maaf dari kita lahir itu, dari kita dalam janin itu pun dibahas di dalam Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Bahkan Masya Allah, ya, lautan yang ada itu yang viral itu, ya kan, ada 2 warna yang berbeda dan airnya itu nggak bercampur, itu pun ada di dalam Al-Quran. Dan ikannya, Pak, Masya Allah, itu seperti ada kayak tabir, Pak. Jadi ikan yang ada di air tersebut itu tidak mau nyebrang dan tidak bisa nyebrang di air laut sebelahnya, padahal sebelahan itu, Pak. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam lautan itu ada api loh. Dan ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi banyak sekali Al-Quran itu kadang belum kita pahami sampai sekarang. Bahkan fisikawan, kemudian peneliti-peneliti ketika meneliti Al-Quran, kemudian dia masuk Islam. Bahkan maaf, yang YouTuber itu kan sempat bikin video mendengarkan Al-Quran, ya, bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir. Mungkin Anda kalau mau nyoba sosial eksperimen ini menarik, ya kan. Kalau ada orang yang nggak pernah ngaji, belum masuk Islam, kemudian minta tolong 1 menit, Pak, minta tolong sebentar, Pak, dengarkan ini ya, perasaan Bapak bagaimana, kemudian itu. Ya, kemudian ketika didengarkan, ya, morotalnya kan ngaji. Alhamdulillahirabbilalamin. Nah, kemudian setelah itu kita tanya, bagaimana perasaan Bapak? Bahkan ada yang sampai mengatakan, ini adalah suara terindah yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Ada yang mengatakan seperti itu, Pak. Bahkan ada yang mengatakan, orang Jepang itu mengatakan seperti ini, saya seperti ada di alam lain gitu. Ya, saking langsung menghayati bacaan Quran, ya. Padahal dia belum Islam, ya, dia orang kafir, tetapi ketika diperdengarkan bacaan Quran, hatinya itu kayak tersentuh cahaya gitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Siapa yang dekat dengan Quran, Allah muliakan. Ya, ini kesimpulannya. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah muliakan. Bahkan Ustadz, Masya Allah ini, ya, saya tidak berhenti mendengar kabar dari sahabat-sahabat saya, ya, yang beliau hafal Quran. Bahkan ada yang tasmi' 30 juz sekali duduk, ya kan. Hadiahnya dari Allah itu banyak sekali. Di antaranya adalah saya mendengar sahabat-sahabat saya diumrohkan oleh Allah, ya, melalui jalan manapun yang kadang dia itu nggak sangka-sangka. Bahkan ada yang ketemu bareng, ya, misalnya saya umroh gratis, yang sebelah umroh gratis, yang satu merintis pondok tahfidz, dia mudir tahfidz, kemudian yang satu ngajar Quran, ya, sama-sama gratis. Cuman Allah berikan itu jalannya itu beda-beda, Ustadz. Nggak lewat sesuatu atau yayasan atau orang yang sama gitu. Caranya Allah itu ngasih hadiah bagi para penghafal Quran, bagi pejuang Quran, itu istimewa. Sehingga siapa yang dekat dengan Quran, siapa pejuang Quran, siapa yang hafal Quran, pasti Allah muliakan. Ya. Bahkan di akhirat tempatnya mulia. Ya. Bacalah dan naiklah sampai ayat terakhir yang Anda baca. Masya Allah. Bahkan candaan anak-anak Palestina itu kan menarik, ya. Kamu hafal berapa juz? 15 juz. Kamu berapa? 20 juz. Nanti aku dadain kamu ya gitu. Itu anak-anak kecil itu, Pak. Anak-anak kecil yang hafal Quran, itu besok aku dadain kamu di akhirat ya gitu. Katanya apa? Dia meyakini bahwasanya hafalan yang banyak yang dia amalkan, insya Allah menjadi wasilah dia tempatnya di akhirat itu nanti tinggi dan bisa menolong kedua orang tuanya. Masya Allah. Inilah. Maka di bulan Ramadan ini, ya, Syahrul Quran itu bagaimana sih? Ya, pasti panjenengan sampai sekarang, ya, bahkan sampai detik ini, itu Anda masih
semangat di dalam menghatamkan Al-Quran gitu. Bahkan mungkin ada yang hari ini sudah khatam gitu. Baru pertama loh ya, yang hafal Quran bisa jadi itu. Atau bahkan yang hari pertama ini sudah sampai juz 5, ada yang sudah sampai juz 4, ada yang sudah sampai juz 3 gitu ya. Ini siapa yang hari pertama ini 3 juz? Enten mboten, Pak? Alhamdulillah ada ya, Bu ya. Jadi ya, siapa yang hari pertama sudah 5 juz? Wah, Masya Allah. Ya, inilah kedekatan Quran itu seperti ini, Pak. Alhamdulillah. Makanya disebut bulan Quran karena orang-orang itu ketika masuk di bulan Ramadan itu tambah dekat dengan Al-Quran. Tambah dekat dengan Al-Quran. Maka ada 4 kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran merupakan pemberi syafaat yang paling kuat. Insya Allah pas ini selesai ini ya. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang paling kuat. Dalilnya jelas, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Monggo, monggo. Ya, jangan dibuka dulu, jangan diminum dulu ya. Belum maghrib ya. Dipegang dulu nggak apa-apa. Ya, dipegang dulu nggak apa-apa ya. Ya. Ya, ini dengarkan dulu kesimpulannya mau selesai nih, pas ini, insya Allah ini 17.39. Ini maghribnya kita 17.49 ya, 10 menit lagi ya. Oke, yang pertama kita pahami ya, Al-Quran adalah termasuk pemberi syafaat yang paling kuat ya, setelah syafaat Rasulullah SAW ya. Berarti kalau Anda dekat dengan Quran, Anda meyakini nanti Quran ini bisa menolong Anda di alam kubur yang pertama, transit sementara. Kemudian nanti dibangkitkan Allah, Al-Quran ini juga bisa menolong kita nanti di akhirat ya. Saya doakan semoga yang hadir di sini nanti semuanya ditolong oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pahala orang yang membacanya berlipat ganda. 1 hurufnya 10 kebaikan. Terbata-bata susah payah, Allah kasih 2 pahala ya. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir bersama Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Bahkan tadi saya sampaikan, orang yang terbata-bata susah payah, kata Nabi SAW, mendapatkan 2 pahala ya. Wah, semua contohnya wangel misalnya niruke guru nih, min syarri ma khalaq. Nirukan susah, minnya susah, atau mungkin syanya susah. Ini ketika dia sudah berusaha kok masih susah, Allah kasih berapa? 2 pahala. Masya Allah. Nah, ini berkahnya Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Masya Allah, itu berkahnya luar biasa lagi ya. Banyak pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nomor 3, sebaik-baik teman duduk adalah Al-Quran. Jadi, maka saya sampaikan, semakin banyak hafalan, semakin banyak waktu kita untuk Al-Quran. Anda yang hafal 1 juz mungkin masih santai. Coba panjenengan yang hafal 5 juz, 10 juz, ya toh? PR-nya apa, Pak? Menjaga hafalan. Ustadz, saya cinta Quran, buktinya apa? Gitu. Ngajinya gimana? Ngafal Quran enggak? Ya kan? Cinta Quran itu kan dilihat dari ngajinya, kemudian ngapal Qurannya. Kesetiaannya dia dengan Al-Quran adalah dengan menjaga hafalan Quran tersebut. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwasanya orang yang punya hafalan banyak, maka semakin waktunya banyak itu harus diberikan untuk Al-Quran. Ya, mungkin yang punya 1 juz agak santai kan, punya 5 juz ya, tambah waktunya lagi spesial buat Quran begitu. Maka saya tanya teman-teman saya itu, Ustadz, standar orang hafid itu sehari itu 5 juz. Sehari murojaah itu 5 juz. Maka seminggu khatam gitu. Nomor 4, Al-Quran dibaca berulang-ulang itu tidak menjadikan bosan. Dibaca berulang-ulang itu enggak bosan ya, tidak sampai bosan. Justru menambah keindahan Al-Quran itu sendiri gitu ya. Dibaca berulang-ulang dapat pahala, menambahkan keindahan Al-Quran. Kemudian
Yang terakhir, hari biasa tidak boleh terlewat untuk membaca Al-Quran, karena kesibukan apapun ya yang kita miliki jangan dijadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Berarti usahakan sehari-hari kita itu meluangkan waktu membaca Al-Quran. Kalau tidak satu halaman, satu ayat. Kalau nggak satu ayat, nggak bisa baca satu ayat, kita tengok hati kita, Pak. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Ternyata hati kita kotor, kemudian menjadikan kita berat untuk membaca Al-Quran. Wah, sudah ya? Wah, ini wis gak fokus soalnya, Ustaz. Soalnya wis teko ini. Ya, wedangnya teko, esnya teko. Waduh, ini ngeruangke kajian wis yakin ini gak fokus ini. Waduh. Ya, yang penting alhamdulillah ya dapat ilmu hari ini, dan insya Allah mohon maaf saya izin share materi ke Ustaz Zainal. Harapannya nanti Ustaz Zainal bisa nge-share materi hari ini ya. Insya Allah nanti bisa di-share di grup WA, di grupnya kajian buka bersama ini. Dan insya Allah kalau tidak ada yang nanya ya, karena ini bekal Ramadan yang mulia ya, saya tutup dengan doa penutup majelis sambil menunggu waktu buka berapa menit lagi ya. Kalau ada yang sharing silahkan kita sharing ya kan, atau tanya jawab masalah awal-awal Ramadan ini insya Allah. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.